Walau bertatahkan hasad, bab 10 lebih buruk dari binatang. Orang miskin ini masih ingin menggangguku? Aku tiba-tiba merasa bersyukur di dalam hati. Untung saja aku sadar kemarin, jika tidak, dengan sifat Sang Han, pasti aku tidak selamat. Aku tidak tahu mengapa dia begitu membenciku. Seharusnya aku yang sangat membencinya. Namun justru dia yang selalu mencoba untuk membunuhku di mana saja. Apakah dia orang yang gila? Kemudian, suara pria paruh baya terdengar lagi. Tuan Muda Han, mayat di pantai hilang. Mayat orang miskin itu hilang. Suara Xiang Han menjadi panik. Apa dengan Yi dan Miao Bing? Kedua wanita itu hilang juga, mungkin ditarik arus laut. Pria paruh baya itu berkata dengan suara rendah, "Kemarin ombaknya cukup besar, meskipun mereka tidak ditarik arus, mereka juga tidak mungkin selamat. Benar-benar terlalu baik bagi orang miskin itu." Xiang Han mengatakan dengan marah, "Sebenarnya, aku ingin mencicipi Yi dan Abing, sayang sekali. Tidak sulit bagi Tuan Muda Han untuk menemukan wanita. Sekarang sudah ada beberapa wanita yang tertangkap di perkemahan kita." Suara pria paruh baya itu membuat aku merasa sakit. Ya, tapi wanita itu hanya bisa digunakan untuk beberapa hari saja. Xiang Han tersenyum kejam. Ada beberapa wanita cantik yang berhasil melarikan diri. Setelah kalian membawa barang-barang ini kembali ke perkemahan, cari mereka segera. Baik, Tuan Muda Han, jawab pria paruh baya itu dengan mencari pujian. Xiang Han berjalan menuju orang-orang itu dan menyuruh dengan dingin, "Kalian bawa kembali semua barang persediaan ini, kemudian pergi dan cari wanita-wanita itu untukku." Mendengar informasi ini, aku perlahan-lahan menjadi tenang. Tampaknya tidak hanya aku, Xiang Han, dan kelompoknya yang selamat dari kecelakaan pesawat. Namun juga masih ada orang lain. Namun berdasarkan ucapan Xiang Han, mereka semua melarikan diri untuk menghindari dia. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara langkah kaki. Pada saat peristiwa terjadi, hanya sedikit jumlah laki-laki yang berada di dalam pesawat. Mayoritas penumpang lainnya adalah para penyiar perusahaan. Mengetahui jumlah wanita yang ada di pesawat dan kata-kata yang dikatakan oleh Xiang Han, aku yakin bahwa wanita-wanita tersebut adalah para penyiar perusahaan kami. Apa yang akan dilakukan Han Han terhadap mereka? Sekarang, aku memiliki keinginan untuk mengikuti mereka. Xiang Han masih mengingat Miao Bing dan Yi, serta diriku, seorang pengemis ini. Jika orang-orangnya mengetahui kami masih hidup, berdasarkan sifat Xiang Han, dia pasti akan melakukan sesuatu pada kami. Oleh karena itu, untuk bisa mengatur langkah selanjutnya, aku harus tahu secara rinci situasi musuh. Aku membawa koper dan diam-diam mengikuti mereka. Saat meninggalkan pantai, aku menyembunyikan koper dan memberikan tanda di tempat penyembunyian. Terus membawa koper pasti tidak nyaman, serta akan memudahkan untuk diketahui. Setelah menyembunyikan koper dengan baik, barulah aku diam-diam mengikuti dan mengejar mereka. Untungnya, Xiang Han dan rombongannya sibuk mengobrol dan tidak memperhatikan arah belakang mereka. Dengan cara ini, aku baru menemukan perkemahan mereka setelah mengikuti selama setengah jam. Perkemahan mereka adalah gua yang mirip dengan gua kami, namun dekat dengan gua juga dibangun sebuah gubuk jerami. Meskipun terlihat sangat sederhana, tetapi jauh lebih baik daripada gua yang lembab dan gelap. Aku merangkak di atas batu yang agak jauh dari sana dan menutupi sosokku dengan semak-semak. Jika tidak ada yang memperhatikan, maka aku tidak akan terlihat sama sekali. Begitu Xiang Han kembali, seorang wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam segera mendekat dan menyerahkan sebotol air. King Mi. Aku langsung mengenali wanita di depanku. Yang King Mi adalah penyiar wanita tercantik di perusahaan kami yang baru saja bergabung dengan perusahaan. Tak disangka, dia diselamatkan oleh Han Han membuka tutup botol dan meneguk air mineral itu.
Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada Yang Qingmei, mengangkat tangannya dan menuangkan sisa air mineral ke tubuh Yang Qingmei. Yang Qingmei tersentak, air mineral itu mengalir ke dadanya. Jangan tumpahkan dengan kedua tangannya, dan cepat menundukkan kepalanya untuk seruput air itu. Setelah beberapa seruputan, bibir Qingmei kembali lembab. Telak! Zhang Han memukul wajahnya, suara itu menggema ke sekeliling. Ingin minum air? Zhang Han melontarkan tatapan keras pada Qingmei. Dahulu, saat di perusahaan, bukankah kamu berpura-pura sok suci? Masih berani menolakku? Wajah Qingmei terlihat sedih, tapi dia hanya bisa menundukkan wajahnya. Meskipun aku jauh, aku bisa melihat bekas luka di tubuhnya. Sepertinya dia sudah banyak menderita di bawah tangan Zhang Han. Qingmei memiliki popularitas yang baik di perusahaan, dia juga dikenal ramah tamah. Namun, sayangnya Zhang Han pernah mengejarnya walaupun Qingmei sudah punya pasangan. Kemungkinan inilah yang membuat Zhang Han menyimpan dendam padanya. Bang Hui, Qingmei ingin minum air. Zhang Han tersenyum jahat sambil menatap Bang Hui. Aku mengerti, Tuan Muda Han. Fan Bang Hui tersenyum licik dan dengan cepat melepaskan ikat pinggangnya. Kalian berdua, bantu aku tahan dia. Dengan cepat, dua orang muda berdiri di samping Qingmei dan dengan keras menendangnya. Qingmei terhuyung kesakitan sambil menatap Bang Hui dengan ketakutan. Kedua orang muda di sampingnya segera menarik rambut Qingmei dan menariknya dengan keras. Bang Hui tersenyum jahat sambil berkata pada Qingmei, "Karena kamu sudah sehari tidak minum, biarkan aku memuaskanmu." Urin kuning mengalir di wajah Qingmei. "Lepaskan aku!" Qingmei menangis sambil berteriak minta tolong. Tawa keras dari Zhang Han dan yang lainnya. Benar-benar seperti binatang. Lebih buruk dari binatang. Sambil menatap wajah Zhang Han dan Bang Hui. Aku merasakan sakit yang mencekam. Bagaimana bisa Zhang Han menjadi seperti ini? Meskipun kami berada di pulau terpencil, dia seharusnya masih berhati manusia. Namun sekarang, Zhang tidak bisa dibandingkan dengan binatang. Setelah beberapa saat, Zhang Han sepertinya sudah bosan, lalu melempar Qingmei ke samping dan berjalan menuju gubuk jerami. Mataku mengikuti pandangan Zhang Han dan keningku kembali berkerut. Aku melihat seorang wanita diikat dengan tali dan tergantung di udara. Wanita itu adalah seorang wanita asing berambut pirang dan bermata biru, berusia sekitar 20 tahun. Tidak ada selai benang pun yang menutupi tubuhnya. Dan luka gigitan terlihat jelas di tubuhnya. Mata wanita itu penuh ketakutan sambil menatap Zhang Han seperti melihat iblis. Benar, harus seperti ini baru dapat membuatku bersemangat. Zhang Han tersenyum jahat dan mendekat ke wanita itu. Tidak. Wanita itu menolak dengan panik dan berteriak dalam bahasa Cina yang tidak lancar. "Jangan datang ke sini." Dadanya bergetar sesak, sangat mencolok. "Sebenarnya, aku lebih suka kamu berbicara dalam bahasa Inggris." Zhang Han mengulurkan tangannya dan meninju perut wanita itu. Ah! Wanita itu merintih kesakitan, air matanya mengalir keluar. Bang Hui dan yang lainnya melihat ke arah wanita itu dan matanya penuh dengan ekspresi jijik. Melihat ekspresi dari mereka, tampaknya ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Terutama beberapa pemuda yang mengikuti Bang Hui tidak dapat menahan diri seperti serigala lapar. "Jangan terburu-buru, nanti kalian akan dapat jatah juga." Han Han melihat ekspresi wajah orang-orang di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum. Zhang Han kemudian mendongak dengan wajah mesum. Ekspresi kesakitan dan penyesalan wanita itu semakin menyentuhnya. Tiba-tiba, Han Han melangkah maju, meraih tubuh wanita itu dan... wanita aneh itu berteriak. Bong Hui dan pemuda di samping tidak bisa tidak memandang Zhang Han dengan iri. Bersambung.